Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-mauta rahatan lil mu'minin wa rahmatan lil abrar. Walhamdulillah alladzi amarna bi islami ma'ishatina lilayl sa'adah wa ridha. Allahumma faqihna fid din, amin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat. Wa qala Allah ta'ala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayat. Sadaqallah wa sadaqa rasulul nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah kayak TV apa itu? Alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan keluarga besar Bapak Sumardi yang dalam kesempatan kali ini kita semuanya diundang takziah anaknya yang tercinta meninggal dunia yang bernama Siti Khadijah binti Sumardi. Kita doakan mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosanya. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Dan kita semuanya yang hadir semuanya ini diberikan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan wabil khusus guru kita Ustaz Al-Kiram Ustaz Haji Mustafa, dan yang sama-sama kita muliakan guru kita Akhil Al-Kiram, ini teman sekelas nih, Ustaz Muhammad Ali. Dulu kita sering nginep di sini nih, Babe gitu kan. Sampai sempat ketemu dengan almarhumah ini, dan alhamdulillah sepengetahuan kami almarhumah ini orang yang baik sekali. Sekali lagi kita doakan agar Allah ampunkan segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkatnya lah alhamdulillah walaupun hujan gerimis dari siang kalau disebut mah. Kalau ini dari jam berapa tadi ini, Pak? Sama siang juga alhamdulillah kita bisa hadir. Tak lain bukan karena izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah kita ini akan diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian yang akan kita bahas yaitu tentang 4 pesan adanya kematian. 4 pesan adanya kematian. Ternyata setiap sesuatu itu ada hikmahnya. Mengapa Allah ciptakan ada yang mati, ada yang hidup? Ternyata ada hikmah, ada pesan yang ingin disampaikan kepada kita semuanya yang masih hidup. Pesan yang pertama yang Allah ingin sampaikan bahwa kematian itu pasti. Betul apa tidak, Pak? Betul. Yang bernyawa pasti akan mati tidak mengenal apakah tua, nenek-nenek,
kakek-kakek yang muda, yang masih dalam kandungan, kalau sudah Allah bilang meninggal dunia, kira-kira mati nggak itu? Maka akan mati. Kita nggak tahu itu kematian pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan meninggal dunia. Maka boleh jadi ada yang lebih muda, ada yang meninggal dunia. Ada nggak kira-kira Pak? Ada nenek-nenek keluarganya meninggal dunia. Cucu-cucunya titik-titiknya dia hidup. Ada yang begitu? Kita tidak tahu ini. Karena adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, itu masalah kematian. Bahkan kalau masalah kematian itu tidak mengenal apakah dia miskin, apakah dia kaya, apakah dia orang terkenal, tetap meninggal dunia. Betul tidak itu Pak? Tuh, coba lihat. Artis top dunia. Dulu Michael Jackson meninggal dunia. Itu artis top dunia. Artis top dunia aja meninggal. Apalagi penyanyi keroncong ya Pak ya? Ya Pak. Nah, ini semuanya sudah Allah ciptakan. Bahwa tentukan kematian itu pasti. Mbak Surip yang lagi naik daun mati nggak tuh? Mati. Ternyata survei membuktikan Pak. Para medis menyatakan kenapa Mbak Surip meninggal dunia? Ternyata kebanyakan menggendong Pak. Karena nyanyiannya apa? Tak gendong kemana-mana. Nah pada kematian kita akan tahu. Kalau kematian sudah ditentukan oleh Allah, kita tahu enak tuh. Apalagi ditentuin abjadnya. Yang namanya A duluan itu siap-siap. Yang namanya A Ali. Nah saya belakangan, dia belakangan gitu ya. Nah itu ternyata kan kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Apalagi menurut para ulama menyatakan orang yang meninggal malam Jumat pasti akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo yang menyusul siapa? Ada yang menyusul nggak? Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pesan yang pertama adanya kematian kita diingatkan orang yang meninggal pasti dimanapun dia akan berada. Walaupun ngumpet di dalam lemari besi, itu tetap dia akan meninggal dunia. Ini ada Pak RT orang Aceh katanya tuh. Masih ingat dulu gelombang tsunami Pak di TV. Orang berlomba-lomba lari mengencangkan sampai 120 km. Pakai mobil kira-kira mati juga gitu. Mati juga. Kita tidak tahu. Adanya jembatan jatuh di mana tuh Pak? Lakukan, Kuta Kartanegara ya di Kalimantan. Yang meninggal pasti. Kita tidak tahu, ada yang di kamar mandi juga mati juga. Ada yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ada yang keadaan su'ul khotimah. Ini sesuai dengan tergantung amal perbuatan kita, Bapak-bapak semuanya. Oleh karenanya ulama menyatakan orang yang meninggal dunia itu tidak membawa apa-apa. Termasuk orang kaya. Tidak mentang-mentang dia orang kaya kalau meninggal dunia bawa handphone. Ada nggak gitu? Kagak ada. Kalau ada orang kaya bawa handphone, pas dihubungin, maaf, teleponnya ada hubungi, sedang diinterogasi, sedang ditanya, Anda tinggal menunggu kapan waktunya. Nah ini kan kita bisa lihat, tidak semuanya tidak membawa apa-apa kecuali amal perbuatan. Kita diingatkan bahwa kita pasti akan meninggal dunia. Kapan kita akan meninggal dunia tidak tahu. Cuma kita sudah diingatkan tanda-tanda kematian adanya bagaimana? Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalau ada yang bertanya kepada Nabi Muhammad tentang masalah ruh, tentang masalah kematian, bilang kepada mereka bahwa qulir ruh, masalah nyawa, masalah kematian adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dikasih ilmu hanya sedikit, saudara. Oleh karenanya Abu Nuwas menyatakan, pernah bercerita, Abu Nuwas sebelum dia meninggal dunia berwasiat, Pak, wahai anak-anakku, kalau saya meninggal dunia, mohon saya dikapanin jangan pakai kain kapan yang baru. Biasanya kalau orang mati pakai kain kapan lama, pembaru. Nah ini aneh. Abu Nuwas bilang apa? Kalau saya meninggal dunia, nanti dikuburin
Jangan pakai kain yang baru, tapi pakai kain apa? Yang lama, yang bekas. Orang kan bingung gitu kan. Kenapa aku buat seperti itu? Aneh gitu kan. Rupanya Abu Nuwas menjelaskan. Kalau seandainya nanti malaikat bertanya dalam kuburan, pasti tanya, "Marrabuka?" Nanti Abu Nuwas menjawab. Abu Nuwas itu kita kenalnya Abu Nawas itu dia. Nah, Abu Nawas yang menjawab, "Ayo, jangan ditanya dulu. Saya ini penghuni lama. Apa buktinya? Kain saya udah lusuh." Nah, ternyata ada pesan yang ingin disampaikan oleh Abu Nuwas ini. Bahwa malaikat itu tidak bisa dibohongin, Pak. Betul atau tidak itu? Kalau istri bisa nggak dibohongin tuh? Anak bisa dibohongin? Guru bisa dibohongin? Semua bisa dibohongin. Apalagi yang namanya istri kedua, istri ketiga, bapak jadi bohongin. Betul apa tidak supaya? Nah, yang tidak bisa dibohongi malaikat, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui, yang Maha menciptakan, alimul ghaibi wa syahadah. Allah Maha mengetahui yang tampak dan yang tidak tampak, yang termasuk dalam hati kita. Allah Maha mengetahuinya. Dengan adanya kematian dari anak Bapak Sumardi, diingatkan kita bahwa kematian itu pasti. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, Al-Imam Al-Ghazali pernah bertanya kepada anak-anak didiknya, kepada siswanya, "Wahai murid-muridku, apakah yang paling dekat di dunia ini di sisi kamu semuanya?" Kalau bapak-bapak, saudara-saudara ditanya yang paling dekat di sisi kita sekarang siapa ini, Pak? Istri, anak, orang yang duduk di sekitar kita. Betul gitu ya? Yang paling dekat. Kalau anak muda, wah, pacar. Ada nggak begitu? Nah, ternyata jawaban itu betul. Ada, tapi ada yang lebih betul lagi. Yang paling dekat bukan orang tua kita, bukan istri kita, bukan orang yang di samping kita. Yang paling dekat di sisi dunia ini, yang paling dekat adalah kematian. Sebab kalau Allah sudah menentukan kapan kita akan meninggal dunia, tidak ada yang mampu bisa untuk menelatkan, melambatkan atau mendahulukan. Kita bisa cek dalam surah Al-Nahl ayat 61. "Faidza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila ajal telah ditentukan kepada manusia semuanya, tidak ada yang bisa melambatkan, apalagi mendahulukan. Ada orang yang mencoba bunuh diri, Pak, udah 5 kali, 7 kali, ada nggak ya, Pak? Lompat dari tol, kakinya patah. Itu nyusahin diri, itu ada gitu. Dan ini yang jelaskan tidak bisa orang untuk dipercepat karena ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang kedua, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya kematian, diingatkan orang yang sedang berduka, keluarga yang sedang berduka, hendaklah bersabar. Hendaklah sabar atas ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menegaskan, kalau kita sabar, kita akan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ma'as sabirin. Maka dalam surah Muhammad Allah tegaskan dalam ayat 40, "Wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin." Kenapa Allah memberikan ujian berbagai macam? Baik itu anak kita meninggal dunia, istri kita meninggal dunia, ibu kita meninggal dunia, orang yang kita cintai meninggal dunia. Allah ingin tahu apakah kita betul-betul bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena kalau kita sabar, insya Allah Allah akan ganjarkan, akan dimasukkan kita dalam surga. Amin ya rabbal. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau cerita tentang sabar, ada kisah pengantin baru, Pak. Ini karena ada mendengarkan ceramah Ustaz tentang sabar dan syukur, rupanya dipraktekkan oleh pengantin baru, Pak. Lagi waktu istrinya sedang mandi dan selesai, sedang nyisir, suaminya ada di kasur, Pak.
Dan akhirnya kata suaminya, bilang apa? Alhamdulillah, saya punya istri cantik. Karena Ustaz bilangnya apa? Kalau kita punya rezeki, mendapatkan kenikmatan, harus katakan Alhamdulillah, istri saya cantik. Kata istrinya, dia sebaliknya bilang, Bang, abang memang harus mengucapkan Alhamdulillah. Ya kan, bersyukur punya istri cantik kayak saya. Dan saya bersabar, Bang. Kenapa punya laki jelek seperti abang? Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata istri kita jelek, istri kita cantik, kalau kita sabar, kita bersyukur kepada Allah, kita akan menerima dengan ikhlas. Karena kenapa? Tujuan orang yang bersabar, kita bisa lihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam bersabar, dibuktikan oleh Allah, akhirnya memperoleh kesuksesan yang luar biasa. Kita dalam berkeluarga diuji oleh anak kita. Anak kita ada yang kadang-kadang susah banget diaturnya, sholat susah dan seterusnya. Tapi dengan adanya kesabaran, tetap diajarkan, insya Allah anak kita akan menjadi anak yang soleh. Amin ya Rabbal. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang ketiga, kalau tadi pesan yang pertama kita diingatkan bahwa kematian itu pasti, yang kedua adalah orang yang ditinggalkan bersabar. Pesan yang ketiga yaitu hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan panjang usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah menciptakan kematian, kehidupan? Allah tegaskan dalam surah Al-Mulk agar kita senantiasa bersyukur, agar kita senantiasa yang masih panjang usia ini baik amal ibadahnya. Kalau kita udah mati, Pak, kira-kira bisa sholat lagi nggak tuh, Pak? Bisa bersedekah nggak? Bisa berbuat baik sama orang tua kita nggak, Pak? Tidak bisa. Mumpung orang tua kita masih hidup, kita berbuat baik. Mumpung masih mertua kita masih hidup, kita berbuat baik, Pak. Ada orang kaya, karena kaya luar biasa, punya perusahaan banyak, Pak. Karena perusahaan banyak, rupanya dia sombong. Sama anak buahnya, dimarah-marahin anak buahnya semuanya. Galak sama anak buahnya. Sama orang tuanya sendiri, bapaknya sendiri galak, sama ibunya sendiri galak. Sama istrinya dikeplak di wajah. Ada nggak begitu, Pak? Ada nggak tuh? Mana di orangnya? Bapak-bapak yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah telah menegaskan sebaik-baik manusia adalah manusia yang diberikan panjang usia oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dia bersyukur dan memberikan manfaat bagi orang lain, manfaat untuk anaknya, untuk istrinya, untuk keluarganya, untuk orang tuanya dan lain sebagainya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah tegaskan kenapa Allah ciptakan kematian, kehidupan. Tak lain liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, siapakah yang amal ibadahnya yang paling baik. Apakah kita memiliki anak yang saleh, guru mengajarkan ilmunya jadi ilmu yang bermanfaat. Kita yang memiliki uang dengan bersedekah, insya Allah akan berkah. Amin ya Rabbal alamin. Oleh karenanya pesan yang keempat, Bapak yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lain tak bukan kalau kita ingin mempelajari adanya kematian, hendaknya kita mengharapkan memiliki anak yang soleh. Bukan namanya doang soleh, Pak, kerjanya main gaple. Ada nggak begitu? Bapaknya main gaple, engkaunya main gaple, cucunya main gaple. Ada nggak begitu? Ya Allah, dimatiin gitu kan? Gue matiin lu kok katanya. Cucu ada yang ngomongin, gue matiin lu kok katanya. Gue mati lagi. Nah, akhirnya kata malaikat, ya Allah, ini ada satu keluarga ngomongnya main mati-matiin, matiin aja semua. Oh, sudah semuanya keluarganya. Bapak yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, orang yang senantiasa memiliki anak yang soleh, walaupun dia meninggal dunia, kira-kira pahalanya ngucur nggak tuh, Pak? Alhamdulillah dapat parcel, dapat kiriman, Pak. Oleh karenanya Rasulullah telah bersabda, "Idza mata Adam in qata amalu." Apabila
Anak cucu Adam telah meninggal dunia, semuanya terputus amal ibadah kita. Kecuali ada 3. Yang pertama apa? Sedekah jariah, dengan bersedekah jariah. Dengan adanya kita meninggal dunia, saudara kita meninggal dunia, bagi mereka yang punya uang, dianjurkan untuk bersedekah. Bersedekah tidak hanya untuk yang meninggal dunia, kita yang mengeluarkannya juga akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bersedekah, saudara, tidak harus menunggu kita punya uang. Allah tegaskan, alladzina yunfiquna fis sarra'i was dharra, orang yang bersedekah tidak harus menunggu punya uang. Tidak harus kaya, tetapi mereka yang senantiasa mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, dia senantiasa bersedekah walaupun nggak punya uang, tetap berusaha bersedekah. Saat upaya punya uang, apalagi alhamdulillah. Oleh karenanya guru-guru bilang dulu, menyatakan kalau kita punya uang gak usah sayang-sayang Pak, untuk bersedekah sama orang tua kita, sama saudara kita, insya Allah akan berkah, akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tegaskan, man jaa bil hasanati falahu asru amsalha, orang yang senantiasa melakukan amal kebaikan, dengan dia senantiasa bersedekah, dengan dia berzakat, melakukan amal-amal perbuatan yang baik, maka Allah akan ganjarkan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Amin ya Rabbal. Oleh karenanya ada guru TK, ketika memiliki gajian, kalau guru TK biasanya gajian berapa nih kali? Biasanya 300.000 ya kalau di Bekasi mah. 320.000. Karena guru TK gaji 320.000 datang ke Ustaz, mohon doain Ustaz, biar supaya gajian saya naik, jangan sampai 3,5 lagi Ustaz gitu. Bagaimana caranya? Saya akan sedekahkan di gajian saya 320.000. Rupanya, apa lagi? Saya akan rajin sholat qiyamul lail, saya akan senantiasa sholat sunnah, senantiasa puasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat duha. Rupanya saudara yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa bulan berikutnya guru itu datang lagi kepada mohon maaf tadi, guru yang TK datang kepada Ustaz, alhamdulillah gaji saya sekarang bukan lagi 300, berapa tadi? 50.000 rupiah lagi. Tapi sekarang gaji saya berapa? 5.350.000 rupiah. Ustaz nanya, bagaimana caranya bisa gajian 5.350.000 rupiah? Begini Ustaz, kebetulan saya menikah dengan orang yang gajian 5 juta rupiah. Apa maksudnya ini? Kadang-kadang Allah akan mengganjarkan kepada kita semuanya jalur yang tidak disangka-sangka. Melalui jalur-jalur yang lainnya Allah bisa siang merubah siang jadi malam, malam jadi siang. Apalagi kita inginkan mendapatkan rezeki yang baik, insya Allah akan berkah. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat kita ajarkan anak kita walaupun kita meninggal dunia. Ajarkan wirid tadi ratib, masih balik ke satu khair ya saja. Ini insya Allah yang mengajarkan anak-anak bisa marawih hadrah, insya Allah akan berkah. Walaupun sudah meninggal dunia tetap ada kucuran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi mendapatkan waladin saleh, memiliki anak yang saleh Pak. Menjadi anak soleh enak rasanya. Tapi susah Pak. Kalau ingin memiliki anak yang soleh, ada banyak cara-caranya. Cara yang pertama, aliman ini kita didik anak kita dengan ilmu agama. Ini kebanyakan orang Jakarta, orang Bekasi, saya orang Bekasi nih Pak. Atau disebut sama orang BSD, tahu Pak BSD Pak? Bukan Bumi Serpong Damai, Bekasi Penoa dikit. Nah, saya asli Bekasi, nah sama itu. Kebanyakan orang tua kita itu tidak dididik anak kita ini dengan ilmu agama, ilmu umum saja. Makanya orang tua kita itu, orang-orang tua lebih senang anaknya bisa bahasa Inggris dibanding bisa ngaji. Betul apa tidak Pak? Anaknya nunggak 3 bulan, nggak bayar bahasa Inggris, komputer, dibela-belain hutang. Sekarang saya tanya nih Pak, ada nggak anak bapak nunggak 5 bulan ngaji, dibela-belain, ada nggak gitu? Nah ini, tuh ngaji ngomong gitu. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, saat di kuburan yang ditanya itu bukan pakai bahasa Inggris Pak. Malaikat nanya, kan anak dia belajar bahasa Inggris, what's your name, where do you live, ada nggak gitu? Orang-orang
lupa lagi syairnya. Bagaimana itu ya? Itu karena kenapa? Nggak pernah ngaji. Orang dulu mengaji itu. Saya dulu termasuk orang yang masih ngeja. Kalau sekarang kan belajar Quran langsung ya kan, abah gitu tadi ya. Kalau kan ngeja, belajar ngeja. Alif kasro i hafataha keha. Jim kasro taim jim do batain jun, jim dan jun. Mim batama, ta batata, lam do baru, batau. Rupanya ada bini lagi marah sama suaminya ngajarin anaknya. Bapak, lam do baru, babalu. Bapak-bapak yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ajarkan anak kita, Pak, benteng. Sekarang banyak gerusan agama, gerusan akidah. Banyak mereka yang ngaku jadi nabi. Banyak nggak kayak itu, Pak? Na'udzubillah. Ada yang belum lama ini, mereka yang kuliah di kampus di mana dicuci otaknya, Pak, mengenai NII. Na'udzubillah. Karena apa? Tidak dibentengi aliman bidinihi. Kalau dibentengi bahwa Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti tidak akan goyah. Ada yang ngaku jadi Nabi dari Depok, ngaku Ahmad Busodet gitu ya. Ngaku jadi Nabi, cuekin aja karena yakin ada Nabi terakhir adalah Muhammad. Ini Nabi ngaku dapat wahyu dari Bogor. Kalau Bogor mau tahu kalau saya Pak ya. Ini ngaku dapat dari wahyu. Udah begitu, karena takut ditangkap polisi, dia menyerahkan diri. Setelah menyerahkan diri, ketemu sama ini di wartawan. Di samping kanannya itu, tangan kanannya ada minuman untuk tarifnya. Kata wartawan, ketahuan Nabi kekurangan ion. Betul atau tidak juga? Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau anak kita bentengi ilmu agama, insya Allah akan selamat. Didoakan kita, anak kita nggak alergi yang namanya maulidan, nggak alergi yang namanya tahlilan, syukuran. Anak kita paham bahasa Arab, bahasa Inggris juga paham. Apa bahasa Arabnya? Makan. Dulu Ustaz Ali, pesantrennya di mana? Di Sukabumi. Tahu dia, apa bahasa Arabnya makan? Akalan. Minum? Apa tuh minum tadi? Saroba ya? Nah, saroba minum. Gratis, majalan. Makan gratis, akalah majalan. Minum gratis, saroba majalan. Kalau makan minum gratis, apa berarti? Oh, tinggal ditambah aja. Akalah wa saroba majalan. Kata Ustaznya, bukan itu sekali. Kalau sekali itu betul. Akalah wa saroba majalan. Yang paling benar, makan minum gratis, tahlilan wa syukuran. Betul atau tidak Pak ya? Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali adanya pesan yang ingin disampaikan, adanya kematian, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita didik anak kita ilmu agama. Boleh yang berikutnya aliman bil asrihi, ilmu yang berkembang sekarang, agar anak kita tidak ketinggalan zaman, bisa menguasai teknologi Islam, bisa maju jaya. Insya Allah terakhir akan nafi'an li ummatihi, akan bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Kalau anak kita diajarkan juga bahasa Inggris, agamanya baik, insya Allah akan pintar Pak. Minimal kalau ditanya apa bahasa Inggrisnya, setan. Bahasa Inggris setan apa? Bos. Setan kebakaran, gosok. Bahasa Inggrisnya anjing, dog. Anjing kedinginan apa? Dogel ya. Nah, minimal tahu. Kita didik anak kita dengan ilmu agama. Insya Allah kita yang semuanya yang hadir sebagai jamaah takziah ini, kita diingatkan sekali lagi bahwa yang pertama, kematian itu pasti akan ada. Yang kedua, hendaknya kita bersabar saat kita mendapatkan ujian musibah apa saja. Yang ketiga, hendaknya kita senantiasa bersyukur, memberikan manfaat bagi orang lain. Agar kemudian yang terakhir pesannya, hendaknya kita memiliki anak yang soleh. Kita harus didik dengan yang baik. Mendidik anak yang soleh banyak caranya. Di antaranya adalah memberikan nama-nama yang baik. Ini jangan sekedar asal saja, namanya pengkit. Ada yang begitu? Namanya patronjuk, namanya payung. Padahal dalam Islam itu ada tuh nama-nama yang baik ya. Nama Abdullah berarti hamba Allah. Dalam surah Al-Fatihah sudah itu gampang semua. Ambil nama-nama yang baik, kita baca bersama-sama, bisa mendapatkan syafaat, mendapatkan barakah dari Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Tuh Pak, dari surah Fatihah itu bisa untuk anak kita agar tidak anak yang soleh. Lahir anak pertama ada lafaz Alhamdulillah. Allah, lafaz Allah. Abdul berarti hamba Allah. Jadi anak pertama namanya apa? Abdullah. Lahir anak kedua ada lafaz Ar-Rahman. Tadi anaknya apa? Abdul. Lahir anak ketiga Abdul Rahim. Ada lafaz Malik. Jadi apa Pak? Abdul. Itu kalau mau manggil Pak, kalau udah pada gede, gampang Pak. Kayak perjalan-jalan, wahai anak-anakku semuanya, Al-Fatihah. Karena kenapa? Diambil dari dulu Al-Fatihah. Barangkali bisa saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Masih banyak yang sebetulnya yang kita bahas tentang masalah kematian. Tidak cukup hanya satu kali saja. Semoga ada manfaatnya dari kita semuanya. Akhir kata dari saya, mohon maaf yang sebesarnya. Kalau ada kekurangan, kesalahan, itu semuanya berasal dari saya sendiri yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata dari saya, buat tomat, buat cempedak, tamat dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.